Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kelompok King Sui tiba di platform duel Jalan Yunlang. Ada kerumunan besar di depan mata mereka. Tentu saja, ini sudah bisa diduga, tetapi jumlah penonton masih cukup mengejutkan. Ada kerumunan orang dan suara diskusi yang hidup di mana-mana, semua berbicara tentang putri tertua klan Sui. Meskipun King Sui sudah mendengar banyak tentang dia, di sini dia mendengar lebih banyak lagi potongan-potongan informasi. Kali ini putri tertua dari klan Sui serius. Nasib anak-anak dalam keluarga besar adalah bahwa mereka tidak memiliki hak suara dalam pernikahan mereka. Putri tertua dari klan Sui adalah yang disukai di keluarganya, tetapi dia juga memiliki kesempatan ini. Tak satu pun dari orang lain di keluarga Sui dapat memanfaatkan kesempatan seperti itu. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti sampai tingkat tertentu mengapa beberapa keluarga besar membentuk hubungan pernikahan. Itu adalah strategi untuk bertahan hidup di dunia. King Sui tahu bahwa klan keluarga tidak ingin anak-anak mereka tidak bahagia, tetapi anak-anak dari klan keluarga besar menerima perlakuan terbaik dan status prima. Niat keluarga untuk anak-anak mereka adalah agar mereka membayarnya kembali dengan memberikan kontribusi diri untuk keseluruhan kekuatan keluarga. Kebiasaan semacam ini dalam keluarga besar tentu saja membuat satu sisi gaya pernikahan tetapi sisi lain menolak keras. Sisi yang lebih kuat akan memandang rendah pihak yang lebih lemah dan tampak baik, tapi mungkin kali ini keluarga akan bahagia. Setelah menikah, mereka bercinta dan punya anak. Keluarga besar membutuhkan koneksi, jadi ada beberapa yang bahagia dan ada yang tidak. Nona tertua keluarga Sui adalah kecantikan luar biasa yang disukai banyak orang. Keluarga Sui kuat, tetapi mereka tahu bahwa itu hanya dangkal. Nona tertua dari klan Sui telah mengalahkan banyak dari mereka. Namun, bahkan jika seseorang berhasil mengalahkannya, masih banyak yang akan datang untuk menantangnya. Perlahan, matahari mencapai puncaknya dan matahari yang menyilaukan mulai memancarkan ribuan pancaran cahaya keemasan. Orang hanya bisa membayangkan melihat pemandangan seperti itu. Putri tertua dari klan Sui telah tiba. Tidak tahu siapa yang berteriak, King Sui mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke tempat yang jauh, di mana seorang wanita lajang muncul. Wanita itu tampak sangat muda. Dia mengenakan gaun putih salju lembut yang menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu menguraikan tubuh indahnya sepenuhnya, yang bisa dilihat dengan jelas dari bagian luar gaun buramnya. Fisiknya ramping, sepatu bot putihnya membuatnya tampak seperti jenderal wanita saat dia berjalan, dan di antara setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah bunga teratai telah mekar. Dia memiliki wajah yang indah, tetapi tidak ada tanda-tanda riasan apapun. Dia memiliki penampilan unik yang tak terbayangkan namun memikat, sedikit menyendiri dan dingin. Udara yang mempesona di sekitarnya entah bagaimana menghapus hampir semua jejaknya. Dia berdiri di atas panggung, dikelilingi oleh beberapa pria dan wanita tua yang tidak mencolok. King Sui tahu bahwa para tetua ini tidak ada di sini untuk pemandangan yang semarak. Saya percaya semua orang tahu mengapa saya mengatur arena ini. Saya tidak akan banyak bicara. Saya akan berdiri di sini selama 4 jam. Dalam waktu ini, jika ada yang bisa mengalahkanku, aku akan segera bertunangan dengan orang itu. Klan Sui meyakinkan bahwa siapapun yang dapat mengalahkan saya dalam kondisi yang adil, jika pemuda itu masih berdiri di akhir 4 jam, dia akan menjadi suami saya. Suara wanita itu lembut dan anggun, namun juga halus dan jelas di telinga semua orang. Hanya mendengarkan dia adalah suatu kenikmatan, sedemikian rupa sehingga seseorang bisa menjadi kecanduan. Itu adalah sensasi yang tak terlukiskan. Setelah putri tertua dari klan Sui selesai berbicara,
Keheningan diikuti saat darah banyak orang mulai mendidih hingga mencapai titik ledakan. Mereka telah mendengar ini sebelumnya karena berita telah menyebar, tetapi itu tidak terlalu berdampak sampai mereka mendengar secara langsung. Saat ini, tidak ada yang naik. Sudah 30 menit berlalu dan tetap saja, tidak ada yang melangkah. Ini cukup normal, karena tidak ada yang ingin memimpin. Apalagi tidak bisa mengalahkan putri tertua klan Sui, kalaupun bisa, mereka masih harus menerima tantangan hingga akhir 4 jam. Itu tidak adil, tetapi hanya dengan cara ini hal itu akan menggambarkan kekuatan orang itu. Mungkin ada tipuan untuk naik di menit terakhir, tetapi masih ada masalah mengalahkan putri tertua klan Sui. Selain itu, bergiliran sangat penting, karena setiap orang memiliki maksimal 3 kali percobaan. Itu akan memungkinkan banyak orang untuk memulihkan kekuatan mereka, jadi mencoba menjadi licik adalah mustahil. Karena tidak ada yang mau naik, saya akan memulainya. Nona Sui, tolong tunjukkan belas kasihan, ucap seorang pria muda naik. Bukankah itu putra kelima dari keluarga Wang? Ya, ini Wang Laowu, ucap diskusi dari bangku penonton. Pemuda dari keluarga Wang ini bisa dibilang tampan, dan latar belakang keluarganya juga kuat. King Sui mengerti dengan pandangan sekilas bahwa pria ini mungkin sangat akrab dengan putri tertua keluarga Sui. Dia mungkin ditugaskan naik ke arena jika tidak ada yang melakukannya, untuk memulai. Senjata putri tertua klan Sui adalah pedang panjang, berwarna putih keperakan dan cukup tipis dibandingkan dengan senjata Wang Laowu yang merupakan tombak panjang. Pertempuran itu memiliki kualitas yang layak untuk dilihat, tetapi King Sui tahu bahwa mereka tidak serius. Hasilnya cukup tidak disengaja, putri tertua klan Sui tidak hati-hati, dan tiba-tiba terpukul di bahunya oleh Wang Laowu. Sepertinya pukulan itu tidak ringan. King Sui juga cukup terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa pertarungan ini akan berjalan lama. King Sui memikirkan kecelakaan itu dan merenung. Motif putri tertua klan Sui adalah mengadakan acara ini untuk mencari seorang suami. Untuk mengaktifkan ini, mereka meminta Wang Laowu menjadi orang pertama yang menantang. Klan Wang juga merupakan klan besar, tetapi mereka tidak banyak merencanakan dibandingkan dengan klan Sui. Arah jatuh Suenwo adalah ke arah King Sui dan beberapa orang berada. Ling Fei memandang Yin Tong dan mundur beberapa langkah saat King Sui mengulurkan tangannya dan dengan lembut menopang wanita itu dan menurunkannya. King Sui sebenarnya ingin memeluknya karena naluri, tetapi dia tidak ingin memprovokasi wanita itu secara tak terduga. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan, tetapi tidak ada yang datang karena daerah itu cukup terpencil. King Sui tahu bahwa nona muda dari keluarga Sui telah melakukan ini dengan sengaja, tetapi King Sui bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu pintar. Jangan bersembunyi. Tidak ada yang akan memperhatikan Anda di sini. Faktanya, area di sekitar King Sui dipasang dengan susunan kecil, jadi penampilan luarnya kabur dan tidak jelas. Kamu adalah King Sui. Apakah kamu menikmati pertunjukan ini? Ucap wanita dengan sepasang mata cantik itu mengedipkan mata penasaran melihat King Sui. King Sui sekarang terkejut. Wanita ini mengenalnya. Bingung, dia bertanya, pernahkah Anda melihat saya sebelumnya? Tanya King Sui. Tidak, putri tertua dari klan Sui berkata dengan sederhana. Bagaimana Anda mengenal saya? King Sui menjadi lebih penasaran. Saya kenal seorang saudari. Dia dipanggil Yiye Jiange. Apakah Anda tertarik untuk membantu saya? Ucap wanita itu memandang King Sui sambil tersenyum. Gelombang raksasa yang mengerikan berputar di hati King Sui. Untuk waktu yang lama, King Sui tidak menerima berita tentang Yiye Jiange. Meskipun dia tahu dia baik-baik saja, dia tidak memiliki kabar apapun. Tiba-tiba, mendengar tentang Yiye Jiange membuatnya terkejut. Dia memegang wanita muda bersalju itu dan bertanya dengan penuh semangat. Di mana dia? Bisakah Anda memberitahu saya? Baiklah, tapi Anda harus membantu saya dulu. Ucap wanita itu memandang King Sui. Katakan di mana dia, maka aku akan membantumu. King Sui berkata dengan cemas.
Saat kamu selesai membantuku, aku akan memberitahumu. Ucap wanita itu lagi. King Sui mengusap hidungnya dan berkata, bagaimana saya bisa membantu Anda? Berdiri di peron dan bertarung, kata wanita itu. Tapi aku tidak ingin menikah denganmu. Ucap King Sui, lakukan saja seperti yang saya katakan. Wanita itu memisahkan diri dari King Sui, tetapi matanya yang indah tidak pernah meninggalkannya. Pada saat ini, King Sui akan menjanjikan apapun untuk Ye Jianghe. Dia tahu bahwa pertarungan hari ini belum berakhir, dan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Baiklah, aku berjanji padamu, sekarang tolong ceritakan tentang dia. King Sui berkata tanpa daya. Kakak Ye Jianghe adalah istrimu. Saya juga pernah melihat gambar Anda, jadi saya mengenali Anda pada pandangan pertama. Saya tahu Anda sangat kuat, jadi saya mengubah rencana saya. Sebelumnya saya bermaksud untuk mencari orang lain. Sebaliknya, sekarang sepertinya Anda pantas. Mendengar kata-kata wanita itu, King Sui merasa ini terlalu kebetulan. Faktanya, kebetulan hari ini dia menemukan seorang wanita yang mengenal Ye Jianghe. Kalau tidak, King Sui tidak akan tahu. Beberapa kebetulan menjadi penyebab hal-hal yang akan menghasilkan buah di masa depan. Sepertinya istrinya memiliki hubungan yang baik dengan wanita ini. Apa Jianghe sekarang baik-baik saja? King Sui bertanya dengan lembut. Ya, dia baik-baik saja, dia dewi bagi orang-orang. Saya sedikit penasaran, kenapa dia menyukaimu? Suen Luo memandang King Sui sambil tersenyum, yang mengungkapkan bahwa dia tahu sesuatu. King Sui menyentuh hidungnya. Baiklah, saya akan membantu Anda sekarang. Jika saatnya tiba, beritahu aku di mana dia. Ucap King Sui. Oh, itu pasti. Putri tertua dari klan Sui dengan senang hati berkata. King Sui melihat panggung. Di atas panggung ada beberapa orang. Anak kelima dari Wang Klan sudah pergi, tapi itu tidak penting. King Sui perlu mengetahui keberadaan Ye Jianghe. Sejak dia akan naik, King Sui tidak ingin membuang waktu. Dia langsung muncul di peron dan secara kebetulan, ada seseorang di sana yang sedang dirobohkan. Yang tersisa adalah seorang pemuda yang tegap dan tegap. Tentu saja, muda itu hanya dari segi penampilan. Mata orang ini mengandung kesedihan dan perubahan waktu, seolah-olah dia pernah mengalami banyak hal sebelumnya. Mari kita mulai. King Sui langsung menyatakan. Siu-siu. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, langsung melambaikan tangannya saat sepasang jarum ditembakkan ke arah King Sui. Tinju Tai Chi. Wosh. Ding-ding. Tangan King Sui perlahan mendorong keluar, memancarkan sedikit kilogam, menyentakkan jarum tajam saat mereka bersentuhan dengannya. Pria itu memulai sesaat sebelum dengan cepat menindaklanjuti dengan lebih banyak jarum. Siu 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 siu. Dum. Semua yang dia bidik tersentak dengan mudah oleh King Sui. Jarum bahkan gagal menembus jubah King Sui. Pria itu hanya bisa menghela nafas dan berhenti. Saya mengaku kalah. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Terima kasih untuk pertandingannya. King Sui tersenyum saat dia mengangguk. Lawannya mengundurkan diri, tetapi beberapa saat kemudian, pria lain muncul di peron. Dari awal sampai sekarang, ini bahkan belum 1 jam. Pertarungan ini seharusnya berlangsung selama 4 jam. King Sui merasa agak tertekan. Dia tidak ingin hal-hal berlarut-larut. Awalnya dia seharusnya muncul terakhir, tetapi dia sebenarnya memilih untuk muncul lebih awal. Karena tidak ada pilihan, dia hanya bisa perlahan melawan lawannya satu persatu. Kali ini, King Sui tidak menunjukkan kesopanan apapun dan langsung berlari, mengeluarkan pukulan. Bagi King Sui, orang-orang ini tidak dapat menahan satu serangan pun. Karenanya, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia tidak ingin melukai siapapun, tetapi kekuatan serangannya bisa dengan mudah melemparkan mereka ke udara. Ini sudah bisa dianggap karena dia menunjukkan belas kasihan dan itu juga metode yang paling efektif. Tanpa sadar, King Sui telah mengirim lebih dari 10 ahli terbang, menyelesaikan berbagai hal hanya dengan menggunakan 1 putaran. Sekarang,
Tidak ada orang yang berani naik ke peron lagi. Mereka semua tahu bahwa King Sui sangat kuat. Awalnya, mereka yang bisa naik platform semuanya dianggap ahli, yang paling menonjol dari generasi muda. Namun, orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari King Sui. Sue Nuo melihat Yin Tong dan Ling Fei. Sebelum ini, dia melihat King Sui bersama mereka. Oleh karena itu, dia berjalan langsung saat dia menyapa. "Hai, apa kabar kalian? Kalian berdua teman King Sui, kan?" "Ya, apakah kamu juga tahu King Sui?" Ling Fei tersenyum, merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Kedua wanita cantik itu diam-diam saling menilai, masing-masing saling memuji di dalam hatinya. Mereka diam-diam membandingkan satu sama lain, tidak tahu mana di antara mereka yang lebih cantik. "Aku tidak mengenalnya, tapi aku mengenal istrinya," ucap Sue Nuo tersenyum. "Istrinya? Itu wanita yang 100.000 kali lebih cantik dariku. Apa kalian tidak kenal dia?" Sue Nuo berbicara sambil menatap mereka berdua. Dia tidak benar-benar membahas detailnya, hanya memilih untuk berbicara sederhana. "Apakah Anda berniat untuk meminta King Sui membantu Anda mengalahkan semua penantang? Kamu tidak benar-benar ingin menikahkan?" tanya Ling Fei tersenyum. "Saya tidak akan pernah membiarkan pernikahan saya dikontrol oleh orang lain, apalagi menggunakan cara seperti itu untuk memilih suami saya. Jika bukan karena klan saya yang membatasi saya untuk naik, saya akan mengalahkan semua pria itu sendiri." Sue Nuo melirik orang-orang yang bertarung melawan King Sui di peron dengan jijik. Meski jumlah orang yang naik berkurang, masih cukup sedikit. Tapi tidak peduli siapa yang naik, mereka semua dikalahkan dengan mudah dengan satu gerakan oleh King Sui. Setelah mengobrol sebentar, kedua wanita muda itu seperti teman dekat yang sudah saling kenal sejak lama. Suasananya sangat santai. Adapun Ying Tong, dia tidak memiliki siapapun untuk diajak mengobrol dan dia mengalihkan perhatiannya ke platform pertempuran. Saat ini, King Sui tidak merasakan apa-apa. Tidak peduli siapa yang datang, dia hanya akan menjatuhkan mereka. Untuk berita tentang Ye Jiange, dia tidak punya pilihan selain menanggung ini. "Bukankah ini hanya berdiri di peron selama 8 jam? Nama saya Xia Donglai. Saya menantikan bimbingan Anda." Pada saat ini, seorang pria berjalan ke peron saat dia dengan sopan menyapa King Sui. Nama belakang Xia tampaknya berasal dari dinasti Xia besar. Melihat aura pria ini luar biasa, memancarkan perasaan bangsawan, King Sui yakin bahwa orang ini adalah bagian dari klan kerajaan dinasti Xia besar. "Saya King Sui, silahkan." King Sui langsung ingin memulai. Dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan pria ini. Lagi pula, sudah jelas dia pasti akan mengalahkannya. "Saudaraku, tolong tunggu. Bisakah kita membahas beberapa hal dulu?" Pria itu buru-buru memanggil. King Sui bahkan tidak perlu berpikir. Dia sudah lama tahu bahwa pria ini pasti punya niat tertentu. Tapi meski begitu, dia menganggukkan kepalanya. "Katakan saja apa yang kamu inginkan, tapi aku mungkin tidak setuju untuk membantumu. Jika kamu menang, kuharap kamu bisa memperlakukan Sue Nuo dengan baik di masa depan." Pria itu dengan serius berbicara. Jelas, King Sui tercengang. Banyak pikiran terlintas di benaknya sebelum ini, tetapi dia tidak menyangka pria itu benar-benar akan membesarkan Sue Nuo. Sepertinya King Sui salah tentang dia. King Sui kemudian dengan serius menatap pria ini. Dia memiliki alis tebal dan aura kepahlawanan. Hidungnya persegi dan ada resolusi di matanya. Ini adalah pria muda yang bertekad. "Saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda mampu, kalahkan saya dan kasihi dia setelah menikahinya." Seorang pria tidak lain adalah seorang yang lemah dan pengecut jika dia hanya berani berbicara dengan cara ini untuk menghibur dirinya sendiri dan tidak benar-benar bertarung. King Sui tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menjawab dengan kasar. Faktanya, King Sui benar-benar merasakan niat baik terhadap pria ini. Dia bahkan berharap dia akan berakhir dengan Sue Nuo. Tapi itu sangat mustahil hari ini. Namun,
dia juga tidak berencana untuk menikahi putri tertua klan Sue, jadi pria ini masih memiliki kesempatan di masa depan. Wajah pemuda itu berubah tidak sedap dipandang. Tidak ada yang akan senang saat mendengar kata-kata seperti itu. Juga, tidak jelas bahwa dia akan dikalahkan oleh King Sui. Hanya saja dia merasa peluang baik untuk menang tidak tinggi. Tapi dia tahu apa yang dikatakan King Sui adalah kebenaran. Jejak emosi bisa dilihat di matanya. Dia juga merasakan sakit di hatinya. Ini adalah rasa sakit karena tidak bisa bersama dengan wanita yang dicintainya. Itu sangat menyakitkan. Silahkan. Kali ini, pemuda itu tidak lagi tertunda. Dia mengeluarkan pedang giok dan bergegas ke King Sui. Gerakannya aneh. Dia menjalankan 3 langkah void. Setiap langkah yang diambilnya memberinya mobilitas untuk menempatkan kakinya di posisi apapun dalam jangkauannya sesuka hati. Ini adalah teknik gerakan yang cukup kuat. Orang harus tahu bahwa langkah seorang kultivator sama sekali berbeda dari langkah orang biasa. Jangkauannya terdiri dari area seluas sekitar 20 meter. Ini berarti dia bisa langsung bergerak kemana saja dalam jarak 20 meter saat dia menggunakan teknik ini. Mata King Sui cerah. Klan kerajaan benar-benar memiliki banyak hal baik. Keterampilan gerakan ini bukanlah yang biasa. Setidaknya, itu adalah kelas legendaris. Meskipun demikian, ketika digunakan di depannya, itu seperti penyihir magang di depan seorang Grandmaster. Siluet King Sui bergerak seperti bayangan, mengikuti langkah Xia Donglai. Itu tidak berguna. Tidak peduli di mana dia mencoba menghindar, King Sui mencocokkannya langkah demi langkah. Duar-duar, tinju King Sui menghantam Xia Donglai, memaksanya mundur 10 meter. Tanpa menunggu dia untuk memantapkan langkahnya, siluet King Sui bersinar lagi. Teknik pergerakannya sama mengagumkannya dengan Trivoid Steps yang dilakukan oleh Xia Donglai sebelumnya. 3 langkah kosong. 3 langkah kosong King Sui sebenarnya sama persis dengan 3 langkah void. Namun, meskipun skillnya sama, efeknya jauh berbeda ketika King Sui yang menggunakannya. Gerakannya seperti air mengalir, dengan elemen ketangguhan dan kelembutan berpadu dalam harmoni yang indah. Dia telah mencapai tingkat teknik ini seperti dewa. Kekuatan pukulan King Sui tidak terlalu bagus, tetapi mampu memaksanya mundur setiap saat. Sekitar 15 menit berlalu dan meskipun Xia Donglai bahkan tidak bisa menahan diri pada awalnya, dia secara bertahap bisa mengikuti gerakan King Sui. Matanya berbinar, tapi dia masih kebobolan pada akhirnya. Dia kemudian dengan tulus membungkuk kepada King Sui untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Jika Anda menyukainya, Anda harus bertekun. Beberapa hal yang hanya Anda lihat di permukaan dan itu mungkin bukan kebenaran. King Sui berbicara dengan nada ringan. Terima kasih. Xia Donglai mengucapkan terima kasih 3 kali lagi sebelum dia pergi. King Sui dapat merasakan bahwa ini adalah pria yang jujur. Karenanya dia dengan santai membagikan beberapa hal kepada Xia Donglai ketika mereka bertengkar sebelumnya. Dia memahami kegembiraan menyaksikan kekuatan seseorang berkembang, dan di masa lalu, dia telah menerima bantuan dari orang lain sebelumnya juga. Dia tidak keberatan membantu orang lain yang lebih lemah darinya. Sepertinya Xia Donglai cukup terkenal. Setelah kekalahannya, tidak ada yang naik karena suasana menjadi berat dengan hanya suara diskusi kerumunan. Pemuda ini benar-benar kuat. Apakah ada di antara Anda yang tahu asal-usulnya? Sudah ada seseorang yang menyelidiki, tapi tidak ada hasil. Sebenarnya, pemuda yang begitu kuat seharusnya memiliki klan atau sekte yang menakutkan di belakang punggungnya. Aku ingin tahu kekuatan mana di Gritsia yang bisa mencapai ini. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dengan kebingungan saat dia berbicara. Mungkinkah dia dari dinasti lain? Siapa yang tahu apa sebenarnya kekuatan dari pemuda itu? Saya pikir dia harus berada di puncak Martial Emperor. Seorang pria memberikan tebakan terbaiknya. Orang tua tadi hanya tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun. King Sui merasa agak tertekan. Dia berdiri di sana dengan begitu banyak orang yang mengawasinya.
Dia kemudian melirik ke arah putri tertua dari klan Sui dan menemukan bahwa dia dan Ling Fei sedang mengobrol dengan gembira. Faktanya, dia bahkan mengedipkan mata beberapa kali pada King Sui. Setengah jam lagi berlalu. Dalam setengah jam ini, lebih banyak ahli muda muncul. Semuanya berasal dari sekte dan klan yang kuat, tetapi sayangnya, tidak ada yang cocok untuk King Sui. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Baru sekarang Xuanwoo tahu mengapa pria ini bisa menjadi pria dari kakak perempuannya. Dia terlalu kuat. Generasi terkuat dari generasi muda dinasti Xia besar tidak hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengannya. Akhirnya, seorang lelaki tua muncul di peron. Apa? Mengingat berapa umurnya, dia juga ingin bertarung di sini. Seketika, orang-orang di bawah ini mulai berkomentar. Apakah kamu sudah konyol? Itu seseorang dari klan Sui. Oh, sepertinya pertarungan di peron akan segera berakhir. Saya membuat keputusan sekarang. Pertempuran sudah selesai. Berdiri di sini berarti Anda siap untuk menikahi Nuo Erkan. Orang tua itu langsung ke pokok permasalahan. King Sui sekarang hanya ingin membuat Xuanwoo melangkah keluar. Dia memandang orang tua itu dan bertanya, "Tuan, siapa Anda?" "Saya adalah kakek dari Xuanwoo. Jika Anda menyukainya dan ingin menikahinya, saya bisa membuat keputusan. Namun, kita harus mencapai pemahaman bersama terlebih dahulu dan pernikahan tidak akan segera diadakan." Orang tua itu menjawab, "Orang tua, kata-katamu itulah yang ingin kudengar. Kalau begitu, mari kita akhiri pertempuran itu." Tentu, klan Sui juga telah selesai menyiapkan perjamuan. Orang tua itu tersenyum. Kedua temanku dan nona tertua dari klan Sui sedang duduk di sana. Saya akan menikmati perjamuan bersama mereka. King Sui menunjuk ke arah di mana Yin Tong dan yang lainnya duduk saat dia berbicara. Orang tua itu awalnya ingin pergi ke sana secara pribadi dan mengundang teman-teman King Sui, tetapi King Sui menahannya. Mengingat status senior lelaki tua itu tidak pantas. Setelah King Sui pergi ke Yin Tong dan yang lainnya, dia tidak bisa tidak berkomentar ketika dia melihat tatapan menggoda di mata Xuanwoo. "Apakah kamu tidak takut aku akan merusak sesuatu untukmu? Sebagai pria yang dikagumi oleh kakak perempuanku, bagaimana mungkin kamu bisa gagal dalam tugas sekecil itu?" Melihat sikap Xuanwoo, sebagaimana mestinya dengan hak, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Aku hanya bisa menunda ini untukmu. Kamu harus memberitahuku di mana Ye Jiangin nanti." Xuanwoo tersenyum, "Jangan khawatir, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan bergantung pada Anda. Saya akan memberitahu Anda sebentar bagaimana membantu saya melalui ini." "Bagaimana dengan Xia Donglai?" Saat mereka menuju ke klan Sui, King Sui dengan santai menanyakan pertanyaan ini. "Hah? Bukankah dia ingin kamu datang dan mengatakan sesuatu?" Xuanwoo berkata, melihat King Sui yang tidak menyenangkan. "Tidak, dia bilang baik padamu." Kata-kata King Sui membuatnya terdiam sejenak, tapi dia kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Mari kita bicarakan dulu masalah kita." "Nah, apa yang bisa saya bantu?" kata King Sui. Lagi pula, dia tidak terlalu akrab dengan keluarga dan rumahnya, jadi dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia hadapi. Tidak peduli apa, itu akan baik-baik saja selama Anda bisa mengatasi titik tertentu. Bagaimanapun, Anda tidak tahu klan Sui. Saat waktunya tiba, serahkan padaku." Xuanwoo berkata dengan acuh tak acuh. King Sui awalnya bermaksud membuka paviliun medis di sini, tetapi setelah mendapatkan informasi ini, tidak mungkin dia bisa membangunnya. Dia mungkin harus meninggalkan dinasti Grand Xia. Klan Sui sangat atmosfer. Rumah besar di hutan adalah milik mereka. Dengan kekayaan besar mereka, ini adalah markas klan Sui. Pada dasarnya, keluarga utama tinggal di sini. Xuanwoo dan King Sui tinggal dengan beberapa orang di kejauhan, tetapi lokasi manor sangat bagus. Itu benar-benar manor, bukan semacam rumah desa kecil. Tanah dan pepohonan adalah penyebab pemandangan yang berkembang pesat. Jika dilihat dengan cermat,
bangunan di sini lebih tinggi dari area sekitarnya. Berdiri di atas atap, orang bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Melihat orang-orang dengan hormat meneriakkan putri tertua, Xuanwo mengangguk dan berjalan langsung dengan King Sui menuju aula terdekat. Bangunan-bangunan di sini sangat megah. Bahkan pavilionnya pun tampak seperti rumah. Setelah tiba, kakek Xuanwo dan barisan orang keluar, senang melihat King Sui. "Anda datang, ayo jalan. Saya menunggu Anda." Tuan tua menarik King Sui ke samping dengan sungguh-sungguh. Hati King Sui menghela nafas. Tuan tua itu sangat perhatian. Dia mungkin harus bisa merasakan kekuatannya sendiri. Puas dengan kekuatan King Sui, tuan tua itu membuat segalanya jauh lebih sederhana. King Sui memberikan tanggapan sopan, dan kemudian menyapa semua orang satu persatu dengan Xuanwo. Orang-orang ini adalah anggota klan yang paling dekat dengan Xuanwo. King Sui mengerti bahwa tuan tua membuatnya sangat resmi. Meskipun hal seperti itu hanya formalitas, itu sangat tulus. Jika dia benar-benar ingin menikahi wanita ini, maka gambaran saat ini sungguh indah. Yintong dan Lin Fei senang dan tersenyum, sering melihat King Sui dari waktu ke waktu. Lin Fei bahkan menggoda keduanya, membuat King Sui merasa tercengang. King Sui lebih suka mencari naga untuk dibunuh daripada menghadapi masalah seperti ini. Agar bisa bersama Ye Jiange, tidak ada cara selain mentolerir situasi, memikirkan ekspresi terdiam di wajah anggota klan Sui. Pesta itu sangat besar, ada lebih dari 10 tabel. King Sui dan beberapa orang lain termasuk para tetua duduk di meja utama, meskipun King Sui telah berulang kali menolak pada awalnya. Tapi, dia gagal di depan orang tua itu. King Sui memiliki hati nurani yang bersalah terhadap orang tua. Tapi anggaplah seakan-akan anggota keluarga begitu, itu adalah kekuatannya sendiri. Dan jika diganti dengan kekuatan yang lemah, diperkirakan berbicara pada diri sendiri adalah suatu masalah. Jika bukan dia, tapi pemuda kuat lainnya, perawatannya akan sama. King Sui memikirkan ini, dan setelah beberapa kontemplasi, memutuskan bahwa hatinya agak terlalu cemas. "King Sui, apakah kamu keberatan jika aku memanggilmu seperti ini?" Tuan tua itu berkata dengan gembira. "Seharusnya begitu, Tuan tua, selamat datang." King Sui tidak cemas. Adegan ini bukan apa-apa, dan bahkan anggota klan Sui lebih gugup darinya. "King Sui, dari mana asalmu?" "King Sui, apakah kamu sudah menikah?" King Sui menjawab dengan lancar. Ketika ditanya apakah dia sudah menikah, King Sui berpikir dan mengangguk. "Tuan tua, saya sudah punya beberapa istri." King Sui tahu berbohong itu tidak ada gunanya, jadi dia hanya mengakuinya dengan berani. "Haha, saya suka orang jujur. Aku tidak salah mengira kamu sama sekali, King Sui. Bagi pria tangguh, sedikit wanita adalah hal yang normal. Selama Anda bisa membuat mereka bahagia, maka semua orang akan bahagia. Pria yang tidak kompeten menikahi wanita tidak bahagia," kata tuan tua sambil tertawa. King Sui tidak menyangka tetua itu akan segera menjawab seperti ini. Ini membuat Xuanwo dan beberapa wanita yang hadir merasa sedikit canggung. Namun, orang tua tidak takut tekanan ketika berbicara, dan apa yang dikatakan oleh guru tua itu tidak salah. Dikatakan bahwa seorang pria yang tangguh memiliki setidaknya 3 istri dan 4 selir. Pria kuat dengan 3 istri dan 4 selir sangat normal. "King Sui, apa rencanamu?" Tuan tua itu berkata sambil melihat ke arah King Sui, menantikan jawabannya. King Sui mengira tetua itu benar-benar memikirkan perkembangan keluarga. Dia memandang orang tua itu dengan serius dan berkata, "Saya percaya pada persahabatan sejati. Apa yang lebih tua katakan aku mengerti, tapi mungkin aku tidak bisa menikahinya sekarang. Anda harus mengenal cucu Anda sendiri. Mari kita lebih banyak kontak dulu. Jangan khawatir, tidak peduli apapun, aku tidak akan mengecewakanmu." King Sui mengatakan ini dengan sangat samar, tetapi artinya sangat jelas. Dia tidak ingin terburu-buru, tapi dia juga tidak akan diam. Xuanwo memang sulit diatur,
tapi bukannya dia tidak ingin menikah. Mendengar jawaban King Sui, lelaki tua itu tersenyum puas dan berkata dengan gembira, "Baiklah, mari lakukan apa yang kamu katakan. Aku sudah tua dan dunia ini muda." King Sui tahu bahwa tuan tua itu adalah rubah tua. Tujuannya telah tercapai, jadi dia secara alami tidak peduli tentang hal lain. Sebuah pembangkit tenaga listrik sangat memperhatikan kata-kata, tindakan, dan pertunjukan iman seseorang. Matanya yang lama tidak buta. Dia bisa merasakan bahwa King Sui bukanlah orang jahat. Sue Nuo duduk di samping King Sui sambil tersenyum. Kedua belah pihak telah mencapai tujuan mereka. Secara alami, pada pesta yang penuh kasih sayang ini, banyak orang datang dan bersulang untuk King Sui. Hampir setelah minuman keras, King Sui pertama kali meninggalkan lapangan, klan Sue mengatur halaman rumah bangsawan untuk King Sui. Sue Nuo dan King Sui menyuruh Yin Tong dan Lin Fei pergi lebih dulu. Di halaman, King Sui menjadi tidak sabar dan bertanya, "Di mana Ye Jiange?" "Dia berada di dinasti Domain S." Sue Nuo berkata dengan sangat sederhana. "Betulkah?" King Sui terkejut sesaat. "Tidak, ketika saya pertama kali bertemu dengan kakak perempuan, kami menghabiskan lebih dari setengah bulan bersama. Saya tidak sengaja melihat gambar Anda, dan dia kemudian memberitahu saya bahwa dia ingin pergi ke dinasti Domain S." Sue Nuo sedikit terganggu saat dia melihat wajah pucat King Sui. King Sui juga tahu Sue Nuo tidak akan berbohong kepadanya, meskipun berita itu tidak akurat, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dinasti Domain S begitu besar, mencari seseorang seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, tetapi Ye Jiange bukan orang biasa, jadi seharusnya tidak terlalu sulit. "Kami akan pergi dalam 3 hari. Keluargamu tahu apa yang mampu kamu lakukan, dan sekarang, kami seimbang." King Sui memandang Sue Nuo dan berkata, merobohkan jembatan setelah menyeberanginya. "Kakak perempuanku akan mengalahkanmu jika dia tahu kau melakukan ini padaku." Sue Nuo membalas dengan marah. Mungkin karena Ye Jiange, tapi Sue Nuo seperti gadis kecil di depan King Sui. Mungkin dia sendiri tidak merasakannya. "Aku akan pergi ke Ice Domain Dinasti. Apakah kamu ingin pergi denganku?" King Sui berjalan menuju kamar, dan berteriak dari satu sisi. "Tentu saja saya akan, jika tidak, keluarga saya tidak akan mempercayai pernikahan kita." Sue Nuo berkata. King Sui menggosok alisnya. Dia pikir dia harus berpikir lebih banyak sebelum berbicara lagi. 3 hari waktu berlalu dengan cepat. King Sui juga membantu menyembuhkan pasangan Lang Xuan. Bangunan kecil itu dikembalikan kepada mereka. Mengetahui bahwa King Sui harus pergi ke dinasti Domain S, Lang Xuan sangat senang. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka juga ingin kembali ke dinasti Domain S, dan bahwa mereka semua dapat bepergian bersama. King Sui secara alami tidak menolak tawarannya untuk menjadi pemandu. Dia merasa bahwa itu baik untuk menjaga Lang Xuan saat mereka menuju ke dinasti Domain S. King Sui dan Sue Nuo mengucapkan selamat tinggal. Sue Nuo berkata dia harus pergi dengan King Sui, dan klan tidak menunjukkan keberatan dan dengan senang hati setuju. Mereka menyuruh King Sui untuk menjaga gadis itu dengan baik. King Sui saat ini merasa dekat dengan tuan tua. Menuju permintaan tulusnya, King Sui secara alami memenuhinya. Lagi pula, karena dia yang membawanya, dia akan melindungi Sue Nuo dengan segala cara yang mungkin. King Sui tidak memikirkan masalah kali ini dan datang ke benua laut luas secara tidak sengaja, namun, dia mendapat berita tentang Ye Jiange. Ini adalah keuntungan besar, yang lainnya adalah layang-layang tanpa bayangan. Awalnya King Sui berencana untuk keluar. Selama bertahun-tahun, suasananya jarang sesantai ini, namun kali ini dia secara tak terduga mendapatkan panen yang begitu besar. Dia puas. Dia sebentar lagi akan menemukan Ye Jiange, dan sekali lagi dapat meminta permintaan. Adapun masalah Tantai Lingyan, itu membutuhkan waktu. Dia telah menunggu begitu lama, dan tidak perlu lebih cemas. Saat ini, beberapa orang mengendarai tunggangan Lang Xuan. Mereka sangat besar seperti singa surgawi,
tetapi bermutasi. Dengan tunggangan yang kuat ini, King Sui yakin akan kekuatan Lang Xuan. Dari dinasti Xia besar hingga dinasti Domain Es, mereka harus melalui beberapa dinasti lainnya. Kedua dinasti itu tidak bersebelahan langsung. Ada beberapa dinasti lain di antara mereka. King Sui tidak menggunakan langkah 9 benua. Dari pengalaman sebelumnya, tidak perlu memberitahu siapapun tentang langkah 9 benua, jadi mereka menunggangi singa surgawi untuk bergegas. Kecepatan singa surgawi masih sangat menakutkan. Mereka dengan selamat tiba di dinasti Domain Es 1 bulan kemudian. Bentangan luas benua laut luas sekali lagi mengejutkan King Sui. Tampaknya langkah 9 benua masih cukup efektif. Untuk tempat yang dinamai dinasti Domain Es itu tidak salah. Cuaca di sini selalu musim dingin dan seluruh dinasti seperti dunia es. Di sini sering turun salju dan hampir selalu dingin. Ini adalah dunia es, dan banyak bangunan menjadi pahatan es adalah hal biasa. King Sui tidak tahu tentang yang lain, tetapi dia merasa di sini sangat indah, seperti gambar bunga pir yang membeku. Orang-orang terlihat mengenakan pakaian tebal berlapis kapas sedangkan biasanya, orang akan melihat praktisi mengenakan pakaian tipis. Ada lautan es, danau beku, gletser, semuanya cocok untuk pertumbuhan tanaman dingin. Banyak tempat diselimuti pelukan musim dingin, dengan salju putih menutupi segalanya. Langit di sini tidak berkabut, dan matahari menggantung tinggi di atas dunia, sedangkan bumi bersinar dengan kilauan warna-warni. Namun, sinar matahari ini memberikan sedikit panas, hanya memungkinkan orang untuk merasakan kehangatan mental. Itu sebenarnya lebih seperti matahari yang sedingin es tanpa efek praktis. Dinginnya area ini jauh melebihi perkiraan dan pikiran King Sui. Dinasti Ice Domain benar-benar layak untuk namanya. Saudaraku, kita tidak terlalu terburu-buru di sini. Jika Anda memiliki masalah untuk diselesaikan, silakan pergi. Lang Xuan memberitahu King Sui saat memasuki dinasti Domain Es. Ini adalah wilayah paling selatan dari dinasti Domain Es. Berbagai kekuatan dan ibu kota semuanya mengarah ke utara. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana? Dia melanjutkan, sebelum langsung menyerahkan peta ke King Sui. King Sui membukanya untuk melihat peta dinasti Domain Es. Itu relatif rinci. Seperti di 9 benua, peta adalah barang yang sangat berharga. Setelah melihatnya sebentar, dia tidak menolak dan hanya mengambil peta itu. Ini akan sangat berguna dan penting dalam dinasti Domain Es. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak. Tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Sejujurnya, aku akan menyerahkan hidupku untukmu karena menyelamatkan Yaqian. Meskipun Lang Xuan mengatakan ini dengan nada biasa, jelas bahwa dia tidak hanya bercanda. Karena kasusnya seperti ini, maka aku tidak akan bersikap sopan dengan saudara lagi. Kalian pergi duluan. Saya akan tinggal di dinasti Domain Es untuk sementara waktu. Mungkin kita akan segera bertemu lagi di ibu kota kerajaan. King Sui tidak bertanya tentang di mana Lang Xuan akan menetap, tetapi karena dia tidak memberitahu King Sui, maka dia juga tidak akan bertanya. Mengucapkan selamat tinggal pada Lang Xuan dan istrinya, rombongan 4 orang King Sui terbang ke utara. Dia masih tidak tahu di mana harus menetap, tetapi dia tahu bahwa Ye Jiange sudah tinggal di dinasti Domain Es selama lebih dari setahun. Ini diberitahukan kepadanya oleh Suen Wo. Awalnya, apakah Jiange tidak memberitahumu apa yang dia coba capai di dinasti Domain Es? King Sui memandang Suen Wo, berharap bisa mendapatkan petunjuk, semacam petunjuk untuk meningkatkan harapan menemukannya secara signifikan. Aku baru ingat. Kakak sepertinya telah menyebutkan sesuatu tentang pergi ke istana Raja Laut. Suen Wo meledak dalam kegembiraan. King Sui tercengang. Mungkin Suen Wo tidak dapat memahami implikasi dari apa yang dia sendiri katakan, tetapi King Sui segera mengerti. Awalnya, Ye Jiange pergi karena binatang kristal berkepala 7, yang sekarang telah menjadi binatang kristal berkepala 9. Ye Jiange dan binatang kristal berkepala 9 telah memperoleh warisan di dalam istana yang aneh,
Sementara Suenwo sekarang mengatakan bahwa dia bisa pergi ke Istana Raja Laut di dinasti Domain S. King Sui berpikir bahwa Ye Jianghe kemungkinan besar pergi ke Istana Raja Laut untuk melakukan sesuatu karena dia telah memperoleh warisan, tetapi dia untuk sementara mengesampingkan pemikiran itu karena menemukannya adalah prioritas utama. Nona kecil, Istana Raja Laut itu seharusnya ada di dinasti Domain S kan? King Sui bertanya dengan penuh pertanyaan. Oh, Istana Raja Laut. Saya masih tahu tentang ini. Istana Raja Laut dapat ditemukan di domain Lautan Es. Secara teknis, Laut Es bukanlah wilayah milik dinasti manapun, tetapi sebagian besar Laut Es berada di dalam dinasti Domain Es. Suenwo buru-buru berkata. King Sui memikirkan peta yang diberikan Langsuan kepadanya, dengan cepat mengeluarkannya, dan segera menemukan badan air besar, berlabel Ice Ocean Domain di atasnya. Istana Raja Laut terletak di dasar laut, di tengah pegunungan di dalam domain, karena masih ada pegunungan di dalam lautan. Kota Lautan Es adalah lokasi yang ajaib, dengan rumor dan legenda bahwa kota itu tidak hanya terhubung ke laut terbesar, tetapi juga terhubung ke banyak domain di dalam 9 benua, di bawah permukaan laut itu sendiri. Suenwo dengan cepat menjelaskan beberapa pengetahuan umum dan rumor tentang Lautan Es. Penguasa tertinggi Laut Es adalah Istana Raja Laut. Desas-desus juga mengatakan bahwa kekuatan yang membentuk Istana Raja Laut tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga iblis abadi yang mistis. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sifat manusia, hanya menyerupai binatang iblis di bagian penampilan mereka. King Sui sama sekali tidak terkejut mendengar ini, karena iblis abadi sudah cukup pintar untuk berbicara. King Sui pernah mendengar bahwa beberapa domain laut yang lebih menakutkan dikuasai oleh merman, sea wyvern, divine rainbow dragons, Drakaina, dan makhluk menakutkan dan legendaris lainnya. Namun, jumlah orang yang memiliki kesempatan untuk melihat penguasa mistis ini sangat kecil, sampai-sampai tidak ada yang mengetahui dengan jelas apakah mereka benar-benar ada. King Sui tidak akan merenungkan keberadaan binatang buas ini. Itu adalah masalah yang tidak penting baginya karena begitu seseorang kuat, menghadapi binatang buas ini tidak akan menjadi masalah. Mungkin hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dapat berinteraksi dengan keberadaan level itu, sementara mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya dapat mendengarkan desas-desus, tanpa mengetahui kebenarannya. Kemana kita pergi sekarang? Domain Laut Es. Yintong bertanya saat ini. Ayo pergi ke kota-kota dekat Ice Sea Domain dan putuskan di mana akan tinggal sebelum memikirkan rencana kita. Domain Laut Es mungkin bukan tempat yang bisa kita masuki dengan santai. Kita harus melihatnya sebelum membahas rencana apapun. King Sui merenung sebelum dia menjawab. Istana Raja Laut di Domain Laut Es sangat kuat, dan mereka melarang semua orang luar masuk. Meskipun mereka bukan milik kekuatan tertentu, tidak ada yang berani memusuhi mereka tanpa alasan yang bagus. Selain itu, mereka biasanya menghindari menuju ke darat, atau setidaknya menghindari ditemukan di darat. Namun, mereka yang masuk tanpa izin ke kedalaman domain Lautan Es tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Suenwo berbicara seolah-olah dia takut untuk menerobos masuk ke domain Lautan Es. King Sui menatap peta, dan menemukan bahwa kota yang paling dekat dengan domain Laut Es kebetulan berada tepat di sebelah ibu kota kerajaan, bernama Kota Linhai. Nama ini cukup sederhana, memang dekat dengan laut. Setelah menyelesaikan target mereka, kelompok itu langsung bergegas menuju Kota Linhai, tetapi dengan ukuran besar dinasti Domain Es, perjalanan ini memakan waktu sangat lama, bahkan dengan King Sui menggunakan 9 langkah benua. Situasi sebelumnya dan sekarang sama sekali berbeda. Karena sudah ada beberapa petunjuk dan jalan setapak yang harus diperhatikan, ada waktu terburu-buru. Meskipun demikian, masih butuh waktu hampir sebulan bagi mereka untuk akhirnya tiba di Kota Linhai. Dalam perjalanan ke Kota Linhai, mereka berhenti di banyak tempat berbeda, tetapi setiap perhentian pendek, jadi tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan. Suenwo dan Ling Fei sudah sangat dekat,
dan dengan tambahan 2 bulan yang dihabiskan bersama, Xuanwoo, King Sui dan yang lainnya memiliki hubungan yang lebih baik. Xuanwoo mulai berbicara dengan King Sui sebagai kakak laki-lakinya, sebagai pasangan dari kakak perempuannya. Dia semakin bertingkah seperti adik perempuan di depan King Sui, tampaknya memiliki kepercayaan yang berlebihan padanya dan bertindak manja dan tidak tahu malu kapan pun diperlukan. King Sui tahu bahwa ini semua karena Ye Jiange, skenario mencintai burung gagak di rumah karena mencintai rumah. Oleh karena itu, Xuanwoo memperlakukan King Sui sebagai kerabat dan sebagai orang yang baik. Segera, mereka menemukan sebuah hotel dan langsung pergi ke kamar mereka untuk beristirahat, karena langit tidak lagi cerah, dan perjalanan yang terus-menerus telah menyebabkan kelelahan mental dan fisik. King Sui, sebagai perbandingan, jauh lebih santai dan tidak terlalu lelah. Bagaimanapun, dia menghabiskan setiap hari dalam alam Valet Immortal, tanpa melewatkan waktu istirahat atau latihan. Memasuki alam Valet Immortal hari ini, King Sui membuat keputusan untuk menyempurnakan pil 6 Yang. Sudah lama sekali sejak dia memurnikan pil 5 Yang, dan sekarang waktunya sepertinya sudah matang, jadi King Sui memutuskan untuk menyempurnakan pil 6 Yang. Jika dia berhasil, dia akan bersiap untuk menyempurnakan pil 7 Yang, setelah beberapa waktu. Pil 7 Yang, mungkin akan mirip dengan pil 4 Yang, garis pemisah yang secara drastis meningkatkan kemanjuran obat mereka. Memikirkannya segera, memulihkan mentalitasnya ke kondisi puncak, dan memulai persiapannya, King Sui akan menyempurnakan pil 6 Yang, sebelum berpikir lebih jauh. Sekarang, apa yang harus dia capai setelah pemurnian adalah untuk menyimpan dan menyiapkan pil-pil ini agar dia memiliki jumlah dan variasi pil yang lebih banyak karena kebutuhan banyak orang di klan tubuh. King Sui sangat akrab dengan obat pemurnian, ke titik di mana dia bisa melakukannya dengan mata tertutup. Namun, pil yang baru-baru ini dimurnikannya semuanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi, di mana satu kegagalan akan mengakibatkan kerugian besar. Kehilangan ini akan selalu membuat King Sui merasakan sakit di hatinya, tetapi dia masih bisa menanggung kerugian ini. Namun, meskipun dia mampu menanggung kerugian ini, dia tetap tidak mau memilikinya, karena bahan tertentu hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Hanya setelah persiapan, King Sui mengedarkan teknik penguatan kuno melalui siklus penuh dan menyesuaikan keadaannya ke puncaknya. Dia kemudian mengeluarkan materi yang telah disiapkannya, mata air kehidupan, air yang direndam oleh batu besar Buddha suci, rumput ular emas. Meskipun proses pemurniannya kering dan membosankan, hanya King Sui yang bisa mengetahui kesulitan dalam proses ini. Itu mengharuskan dia untuk menempatkan semua fokusnya ke dalamnya, menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati perubahan dalam obat, perlahan-lahan memasukkan obat, dan mengubah kuantitas dan kualitasnya. King Sui tidak berani memiliki satu momen pun kebodohan, 1 hari, 2 hari. Duar, kuali langsung meledak pada hari kelima, tetapi sekali lagi tetap tidak rusak. Bagaimanapun, Golden Flint Iron Cauldron sama sekali bukan kuali biasa, yang akan meledak begitu saja. Dia telah memikirkan hal ini berkali-kali. Hampir tidak ada harapan untuk sukses pada percobaan pertama. Untuk bisa bertahan sampai hari kelima sudah merupakan kesalahan perhitungan yang menyenangkan, tapi itu masih sangat disayangkan dan membuat King Sui dalam suasana hati yang buruk. 5 hari asyik sepenuhnya, tanpa istirahat atau relaksasi benar-benar sia-sia. Dalam pandangan yang lebih positif, ini adalah akumulasi yang diperlukan untuk membangun pemurnian yang sukses. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu, tetapi King Sui masih menyempurnakan pilnya. Dia sudah mencapai tahap terakhir koagulasi 2 kali, tetapi gagal dalam kedua kasus tersebut. Mengambil istirahat, King Sui berbaring di tanah, merenung. Biasanya, kegagalan pada langkah terakhir disebabkan oleh efek pengobatan dari berbagai tumbuhan obat yang tidak mencukupi, atau beberapa cacat dalam proses pemurnian. Namun, King Sui telah mencoba metode pemurnian terbaik yang dia ketahui, tetapi tidak berhasil. Tentu saja, ada 2 teknik lain yang digunakan oleh pemula,
seperti koagulasi alami. Tentu saja, seorang alkemis sejati, begitu dia memiliki teknik koagulasi sendiri, tidak akan membiarkan pil membeku secara alami setelah dimurnikan, karena itu adalah metode terburuk. Derajat koagulasi merupakan indikasi kemampuan alkemis. Beberapa seni koagulasi hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan koagulasi dengan 10% tambahan, beberapa 50%, 80%, 1 kali lipat, 2 kali lipat dan seterusnya. Seni alkimia kuno Qing Shui meningkatkan tingkat keberhasilan dengan 10 kali lipat, dan dapat dipertimbangkan kemampuan seperti dewa bagi alkemis. Satu-satunya alasan mengapa koagulasi alami dianggap sebagai metode terburuk, meskipun kemampuannya untuk menghasilkan efek terbaik dari pil olahan, adalah karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah. Jadi, semakin berharga obatnya, semakin enggan seorang alkemis untuk mencoba koagulasi alami. Namun, Qing Shui memutuskan untuk mencobanya lagi, membiarkannya membeku secara alami. Ding! Suara yang jelas terdengar dan Qing Shui tercengang. Dia merasa ingin mengutuk keras-keras. Perjuangannya selama ini hanyalah dia yang dipermainkan. Tapi dia juga gembira. Bagaimanapun, pemurnian telah berhasil dengan proses koagulasi yang paling alami. Efeknya secara alami transenden, melebihi teknik alkimia dengan selisih yang besar. Tanpa mempedulikan kelelahannya, dia segera membuka kuali besi flint emas, hanya untuk melihat 2 pil yang bersinar dengan kilau keemasan di bagian bawah kuali. Sungguh kejutan besar mendapatkan 2 pil dari satu penyulingan, tetapi dia menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk mengorek efeknya. Pil 6 yang efek meningkatkan fisik secara signifikan. Meningkatkan kekuatan fisik sebesar 10 matahari atau kekuatan keseluruhan sebesar 1000 matahari. Memiliki efek penguatan pada dantian, saluran meridian dan organ dalam. Memiliki efek yang lebih kuat pada orang dengan fisik yang unik, bahkan memungkinkan pil 6 yang meningkat berkali-kali lipat dalam kemanjurannya. Setiap orang dibatasi untuk mengonsumsi 10 pil, dan hanya 1 pil per tahun. Qing Shui melihat pil 6 yang mereka berkali-kali lebih baik daripada pil 5 yang. Pil 5 yang hanya bisa meningkatkan kekuatan dengan 3 matahari, tetapi pil 6 yang mampu meningkatkan kekuatan 10 matahari. Ini lebih dari 3 kali lipat efek dari pil 5 yang. Pil 5 yang hanyalah 3 kali lipat dari pil 4 yang. Ternyata efeknya kali ini lebih dari 3 kali lipat karena kondensasi pil di bagian akhir. Qing Shui menyimpan pil 6 yang dan melanjutkan pemurnian. Biasanya, Qing Shui hanya akan memperbaiki obat yang berhasil, dan dia akan selalu memperbaikinya tanpa gagal, tidak peduli betapa sulitnya itu. Ini mungkin salah satu kekuatan teknik alkimia kuno. Setelah itu, Qing Shui beristirahat setelah setiap penyempurnaan dan hanya berhenti setelah 2 hari di alam Valet Jade Immortal, dan pil yang cukup telah diproduksi, lalu dia mengambil 4 pil 6 yang sekaligus. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak terduga baik. Pil 6 yang meningkatkan kekuatannya lebih dari yang seharusnya. Setiap pil meningkatkan kekuatannya sekitar 25 matahari, tetapi ini tidak sepenuhnya tidak terduga, karena dinyatakan bahwa pil itu mungkin memiliki efek khusus pada orang-orang tertentu. Mungkin saja efeknya diperkuat beberapa kali lipat, ternyata menjadi 2 kali lipat baginya. Ini dianggap bagus, mengingat efek bonus sebelumnya telah dibatasi. Qing Shui berspekulasi bahwa dia dapat mengkonsumsi semua pil 6 yang setelah 1 bulan. Pada saat itu, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kekuatannya akan meningkat lebih dari 1000 matahari. Kekuatan dasar Qing Shui saat ini hanya sedikit di atas 400 matahari. Peningkatan kekuatan ini akan menjadi peningkatan kekuatan 25% dan Qing Shui sangat puas dengannya. Tubuhnya istimewa karena Paragon Heavenly Technique dan Hell Knight Marebis. Ini memungkinkan dia untuk sangat meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuhnya. Sudah waktunya, Qing Shui membersihkan diri, berganti pakaian dan meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Matahari sudah terbit pada saat dia keluar, dan semua orang sudah bangun.
Melihat King Sui keluar, Yintong menyuruh pelayan penginapan untuk menyiapkan sarapan. Bagi mereka, tidak perlu makan setiap kali makan. Makan bukanlah praktik, tetapi lebih merupakan kesenangan. Tentu saja, porsi kecil pun akan cukup untuk mengisi kembali energi. Apa yang kita lakukan hari ini? Yintong bertanya pada King Sui. Ayo pergi ke Ice Ocean Domain. Pada akhirnya, King Sui kehabisan kesabaran dan memutuskan untuk pergi melihatnya. Dinasti Ice Domain dikabarkan memiliki kekuatan Dewa Semu Puncak, dan Ice Ocean Domain dikatakan lebih menakutkan daripada dinasti ini. Inilah mengapa King Sui tidak akan sembarangan memasuki domain lautan es dan istana Raja Laut. Ye Jiange tidak akan melakukannya juga, terutama karena sudah lebih dari 1 tahun sejak dia pergi. Tidak ada alasan untuk pergi ke sana sekarang. Dengan sedikit kesabaran, mereka mungkin bisa segera bertemu Ye Jiange. King Sui selalu curiga bahwa asal-usul Ye Jiange ada hubungannya dengan istana Raja Laut. Itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bagus, tapi itu tetap membuatnya tidak nyaman. Tidak ada yang akan keberatan karena King Sui yang mengatakannya. Mereka mulai berangkat menuju Ice Ocean Domain, dan semakin dingin saat mereka menjelajah lebih jauh ke utara. Kota Linhai adalah kota besar paling utara di dinasti Domain Es, jadi suhu di sini sangat rendah. Semua bangunan di sini terbuat dari es. Cuaca di sini sangat dingin hingga bisa memecahkan bebatuan. Segala sesuatu di luar paviliun membeku, dan hanya ada beberapa batu di dalamnya. Domain Lautan Es. Mereka telah tiba di Domain Lautan Es dalam waktu singkat. Tentu saja, ini dengan penggunaan 9 langkah benua. King Sui tercengang ketika dia pertama kali melihat Domain Lautan Es. Sejauh yang mereka bisa lihat, ada banyak orang di mana-mana. Ada banyak perahu di laut. Kebanyakan dari mereka adalah jenis perahu penangkap ikan, yang hidup dari darat. Semuanya di sini ditopang oleh Ice Ocean Domain itu sendiri. Tentu saja, dinasti Domain Es tidak sepenuhnya bergantung pada hal-hal di dalam air. Beberapa tanaman cocok untuk ditanam bahkan di tempat dingin seperti ini dan ada banyak harta karun di tempat yang membekukan. Ada juga binatang buas dan setan yang bisa memberi manusia sumber daya. Saat mereka berdiri di pantai dan menyaksikan lautan sebening kristal, karena ada batasan kekuatan mereka, secara alami beberapa hal di kedalaman tidak dapat dilihat oleh mereka. Istana Raja Laut akan berada jauh di dalam lautan. Di darat dan di laut, istana di sini disebut Istana Raja Laut. Tapi ada perbedaan yang jelas di antara mereka, yang di darat disebut Istana Raja Laut Domain Lautan Es. Tapi Istana Raja Laut di laut lebih misterius. Perahu nelayan besar mengapung di laut, menarik berbagai jenis ikan dan penyu yang tak terhitung jumlahnya. King Sui bertanya-tanya tentang keberadaan Istana Raja Laut di Domain Lautan Es. Semuanya menjawab dengan agak lucu. Ya, semua orang tahu itu ada. Tapi saya belum pernah melihatnya secara pribadi. King Sui tahu bahwa meminta warga biasa tidak akan membawanya kemanapun. Domain Lautan Es begitu luas, dalam, dan berbahaya. Bahkan jika seseorang setingkat King Sui pergi dan mencari istana, itu akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.